Belakangan ini, Fujianti Utami dirundung masalah. Belum selesai kasusnya dengan mantan manajer yang membawa kabur uangnya. Kini, masalah baru pun muncul di mana ia berhadapan dengan mantan karyawannya, yang mana terdapat kata-kata kasar di dalamnya yang ditulis oleh Fuji. Dan yang mengejutkan, kemarin pihak mantan karyawan Fuji pun muncul di hadapan awak media dan mengungkapkan banyak hal. Selain mengungkap tabiat asli Fuji yang berbanding terbalik seperti yang terlihat di depan kamera dan sosial media, kemunculan pihak mantan karyawan Fuji ini pun akan membongkar tabiat Fuji lainnya jika Fuji melangkah terlalu jauh. Lantas benarkah pihak mantan karyawan Fuji siap untuk menempuh jalur hukum? Prahara yang terjadi antara Fuji dengan mantan karyawannya rupanya sudah terbaca oleh Haji Faisal, ayah Fuji. Haji Faisal pun memberikan klarifikasi terkait kabar putrinya yang telah membayar gaji karyawannya dan terkait kata-kata kasar seperti yang ada di dalam chat yang diposting ke sosial media. Benarkah Haji Faisal pun juga menilai jika hal itu hanya akibat miskomunikasi? Tak hanya terlibat perhara dengan mantan karyawan Fuji, Fuji pun juga dikabarkan berseteru dengan Marisha Icha. Seteru yang bermula dari ketidakhadiran Fuji di acara ulang tahun Aurel, putri Marisha Icha tersebut. Konon berujung Marisha diserang netizen gara-gara curhat di sosial media yang begitu kecewa dengan sikap Fuji. Lantas, seperti apa pula Haji Faisal menanggapi perseteruan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mantan kekasih Thorik, Fujianti Utami, saat ini tengah dibelenggu masalah berat terkait hubungannya dengan mantan karyawan. Terkait hal tersebut, Fuji pun sudah angkat bicara dan meminta maaf atas kata-kata kasar yang pernah dilontarkannya kepada mantan karyawannya tersebut. Dan terkini, pihak mantan karyawan Fuji yang diwakili temannya yang dikenal dengan nama Haiche pun angkat bicara. Menurut Haiche, yang notabene adalah teman dari mantan kameramen Fuji bernama Abdul, mengatakan bahwa selama ini tabiat Fuji pun ditudingnya sangat semena-mena kepada para karyawannya. Dan menurutnya, dari CCTV pun juga terungkap bagaimana kelakuan Fuji berbanding terbalik dengan sosok Fuji yang terlihat baik di depan kamera dan sosial media, tapi sosok aslinya pun sangatlah kasar. Ya, saya berani berbicara di sosial media karena mantan karyawannya itu gajinya sih ditunda gitu ya dari tanggal 2, terus setelah saya remehin ternyata baru keluar gitu. Untuk mantan karyawannya itu kasihan banget gitu karena udah kerja di sana dimaki-maki gitu. Selama ini di dunia nyata ya, itu nggak ada yang berani speak up. Banyak yang DM saya, banyak yang kirim-kirim video mungkin, banyak yang chat-chat, bukti-bukti chat, bukti-bukti CCTV ada di file saya. Mungkin dari yang nyata itu nggak ada yang berani speak up. Saya ingin kasih teguran lah buat si F, jangan terlalu begitu gitu loh, kasihan juga untuk karyawan-karyawan yang lain. Banyak kok bukti-bukti yang dikirim ke saya lewat DM bahwa si F ini
sifatnya terbanding kebalik sama yang di depan kamera gitu. Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku yang Kena. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, mantan karyawan aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Aku cuma main minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Pihak mantan karyawan Fuji pun mengaku tidak merasa takut karena telah menyebarkan chat antara Fuji dengan mantan kameramen Fuji yang bernama Abdul. Karena menurutnya hal tersebut adalah fakta dan juga kenyataan. Haiche pun mengatakan bahwa dirinya sudah siap jika akan dipermasalahkan secara hukum. Bahkan jika memang pihak Fuji akan memproses secara hukum. Pihak Haiche pun juga mengatakan bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan pengacara terkait masalah ini. Sementara itu, pihak Fuji pun juga mengatakan bahwa pihaknya akan memproses secara hukum pihak-pihak yang menyebarkan bukti-bukti percakapan pribadi. Siap. Saya sudah konsultasi juga sih sama beberapa pengacara di Jakarta. Kamu udah pernah bayarin belum? Tadi malam udah. Kita mau berkonsultasi. Ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau itu diposting. Nah, aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Haiche pun juga mengatakan bahwa semenjak dirinya menyebarkan percakapan Fuji dengan videografer Abdul, maka hujatan dari fans Fuji kepadanya pun mengalir begitu deras. Namun, atas hujatan tersebut, Haiche pun mengaku tidak takut. Bahkan mentalnya pun dijamin tidak down oleh ulah para netizen dan dirinya pun sudah berkomitmen untuk selalu membela orang di dunia nyata. Saya tidak takut karena itu kan kenyataan gitu. Kalau misalkan untuk netizen, saya sama sekali tidak down, mental saya tidak itu karena saya dari kecil udah dibangun mentalnya sekuat mungkin sama orang tua saya. Cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba begitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Haiche pun sepertinya memberikan peringatan kepada Fuji bahwa dirinya masih menyimpan banyak chat-chat kasar lainnya yang berasal dari Fuji. Dan tindakan men-share chat Fuji kepada mantan karyawannya ke publik merupakan sebuah teguran darinya untuk Fuji agar berubah. Namun, jika sikap Fuji tidak berubah, maka dirinya pun akan mengancam akan membongkar kembali bukti-bukti sikap dan juga chat kasar Fuji selanjutnya. Dan hal ini bukan ancaman belaka. Ia pun tidak takut dengan hujatan dari fans Fuji nantinya. Tapi, pihak Fuji kemarin mengatakan bahwa dirinya sudah cukup untuk berbicara terkait masalah dengan mantan karyawannya tersebut. Banyak sih untuk itu. Ntar kalau misalkan dia gak ada perubahan, ya saya bisa lebih dahsyat gitu untuk mengeluarkan bukti-buktinya. Jadi mungkin salah satunya CCTV dari mantan mungkin. Kakak ada nggak? Ada di file. Dari awal aku ada juga, aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya habis marah-marah, aku pasti nanya
aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka. Saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Heboh, pihak mantan karyawan Fuji akhirnya angkat bicara dan mengancam akan membongkar tabiat asli Fuji lainnya. Lantas, seperti apa reaksi Haji Faisal atas kasus Fuji dengan mantan karyawannya? Benarkah Haji Faisal pun merasa kecewa dengan mantan karyawan Fuji tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Geger pihak mantan karyawan Fuji akhirnya angkat bicara dan mengancam akan membongkar tabiat asli Fuji lainnya. Haji Faisal pun menanggapi masalah yang terjadi antara Fuji dengan mantan karyawannya tersebut. Terkait masalah kata-kata kasar Fuji yang tersebar di sosial media, Haji Faisal pun mengatakan bahwa munculnya kata-kata kasar tersebut karena ada sebabnya. Dan seandainya mantan kameramen Fuji memberitahunya terkait masalah apapun, maka masalah ini pun bisa lekas terselesaikan atau mungkin tidak akan ada masalah nantinya. Karena itulah Haji Faisal pun mengaku sangat kecewa dengan mantan karyawan Fuji tersebut. Apapun ya, kalau umpamanya ada masalah, biasalah ya, biasa. Hubungan kerja itu biasa bagi saya. Ya kadang-kadang namanya ya ada sesuatu yang kurang hasilnya sebagaimana yang diharapkan bisa. Terus kadang-kadang kita kecewa. Kita tentu ada sebab, ada akibat kan gitu ya. Tapi saya selaku orang tua, kalau seandainya mau ya seharusnya karena udah kenal, konteks saya udah selesai terus semua. Nah itu makanya disitulah miskomunikasi. Makanya saya kadang-kadang berprasangka, ada sesuatu persangka bagi saya di situ. Kenapa kok sampai seperti itu? Dia udah kenal, udah lama sama saya. Kontak aja saya. Ini Pak Ji. Mau bantuannya. Saya kan turun tangan, jangankan masalah anak saya. Masalah orang lain sekarang saya dihubungi, saya bantu kalau saya mampu. Kalau saya sanggup. Apalagi kalau persoalan anak saya. Jadi di situ kembali lagi salah komunikasi. Miskomunikasi. Kalau menurut saya kurang tepat. Tapi apakah ada niat lain? Allahu alam lah. Saya enggak juga. Hanya Tuhan yang tahu. Saya enggak bernegatif saya di situ. Itu belum tentu telat juga loh. Nah, belum tentu telat. Kalau kita runut belum tentu telat. Kenapa saya katakan belum tentu telat? Gaji itu biasanya dibayarin oleh anak saya tanggal berapa? Kan harus dirunut juga ke situ. Nah, jadi kalau umpamanya belum tanggalnya, misalnya pasti ada sebab akibat gitu aja lah persoalan. Menurut saya sih miskomunikasi aja di situ. Keluar kata-kata itu pasti ada penyebab lah. Kan nggak mungkin nggak ada penyebab. Uti kalau kalian tahu Puji ya, kesibukannya itu sibuk sekali. Dia bekerja siang malam. Oh ya, saya sangat kecewa saya dalam hal itu. Sangat kecewa. Hal kecil, hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara sekali kontak aja dia ke saya, selesai urusan itu. Kenapa harus tersebar ya, saya nggak tahu siapa yang menyebar, saya nggak tahu. Terkait Fuji yang dikabarkan telat membayar gaji karyawan, menurut Haji Faisal hanyalah miskomunikasi belaka dan tidak ada niat Fuji untuk telat membayar gaji karyawannya. Dan jika merunut ke tanggal gajian yang telah ditetapkan Fuji, maka pembayaran gaji tersebut belum dinyatakan telat, seperti yang dituduhkan mantan karyawannya. Ya, makanya saya bilang, kalau menurut saya sih hal itu miskomunikasi lagi tuh. Komunikasi menurut saya ada sesuatu yang menjadi penyebab daripada itu, cuma tidak cair.
Ada sesuatu yang penyebab menurut saya. Tapi kalau seandainya dia apa istilahnya dia didudukkan, dijelaskan atau umpamanya dicari jalan keluar, ya pasti bisa lah. Apalagi dengan siapa tadi kamu? Ada dengan mantan karyawannya. Nah, mantan karyawannya kenal sama saya. Saya itu kan tidak akan lepas daripada tanggung jawab terhadap anak-anak saya. Selain tanggapan Haji Faisal terkait masalah sang putri dengan mantan karyawannya, lantas seperti apa pula tanggapan Haji Faisal atas masalah Fuji dengan Marisha Icha? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Tak hanya masalah Fuji dengan mantan karyawannya yang ditanggapi oleh Haji Faisal, tapi juga masalah Fuji dengan Marisha Icha. Ya, masalah Fuji dengan Marisha Icha terjadi ketika Fuji tidak hadir di acara ulang tahun Aurel, anak Marisha Icha, di mana hari ulang tahunnya pun bersamaan dengan Fuji, namun dirayakan keesokan harinya. Marisha Icha pun hadir pada perayaan ulang tahun Fuji ke-21. Namun yang terjadi, Fuji yang berjanji hadir di perayaan ulang tahun Aurel justru tidak hadir dan hanya ibunda Fuji dan Franz saja yang hadir. Hal inilah yang membuat Marisha Icha pun kecewa. Kekecewaan Marisha Icha yang diunggah di sosial media rupanya membuatnya diserang oleh netizen. Dan serangan netizen pun membuatnya merasa tersudutkan hingga membuat permintaan maaf melalui akun pribadinya @MarishaIcha_real. Aku minta maaf apapun yang telah saya ucapkan, katakan, sampaikan. Sama minta maaf kepada semua netizen, semua teman-teman, teruntuk netizen mau bilang saya apapun, terserah kalian. Saya terima. Walau sangat sakit hati ini, anak saya telepon, saya menangis-nangis karena anak saya membaca komentar-komentar buruk terhadap ibunya. Seolah saya manusia yang paling buruk di mata kalian. Tapi mulai detik ini, saya akan menjauhi orang-orang yang selama ini semena-mena dengan seenaknya memperlakukan saya sebagai rasa hormat kepada diri saya sendiri. Dan tolong, jangan paksa saya lagi untuk menolong kalian, bagaimanapun keadaannya. Jangan mohon-mohon, karena ujung-ujungnya selalu saya yang disalahkan, difitnah. Kalian selalu lempar bola kepada saya setiap ada masalah. Dan pastinya selalu saya yang kena. Kita sudah punya hidup masing-masing saja. Saya pikir-pikir saat saya punya masalah pun selalu saya selesaikan sendiri. Tidak ada orang dekat yang saya bela berani membantu dan membela saya juga. Saat ini saya mau fokus dengan keluarga saya. Terima kasih. Menurut kuasa hukumnya, efek dari serangan netizen kepada Marisha Icha membuatnya akan menutup sementara akun sosial medianya. Ini kan karena Fuji sebenarnya dadakan bikin acara, terus jadi mungkin jadi nggak terlalu rame karena pertama yang deket-deket doang yang diundang, terus udah gitu dia baru H-2 dia kayak berpikiran mau pengen dirayain aja deh gitu, karena kan memang waktu Fuji ulang tahun sama kepergian kakaknya itu kan agak lumayan waktunya berdekatan ya, jadi dia tuh memang kayak masih khawatir untuk merayakan atau enggak ya, karena kan dia tidak mau bersenang-senang di waktu yang berdekatan dengan kepergian kakaknya sebenarnya gitu. Maka dari itu kadang-kadang suka kayak dirayain gak ya gitu. Kebetulan besok aku juga bikin acara, anakku ulang tahun juga gitu, jadi jadi anakku ulang tahun sama kayak Fuji tanggal 3 juga, terus bikin acara juga. Jadi tadi papa mama Pak Faisal
juga kayak ya memang sih kadang-kadang dari tahun lalu juga kayak gitu, anak ulang tahun, Fuji ulang tahun, dan berkedekatan juga kayak mau bikin pengajian gitu. Jadi kitanya tuh semuanya tuh galau buat acara atau enggak. Kurang lebih tadi yang datang ada 100 orang. Tanggapan saya kan posisinya sama Marissa Icha itu kan selain juga pengacara ya saya berteman lah. Ya, berteman baik ya. Saya melihat beberapa hari ini, kemarin, lusa, saya lihat bagaimana Icha diperlakukan diserang gitu oleh netizen kaitan dengan acara atau kesedihan dia ketika acara ulang tahun anaknya yang tidak dihadiri oleh yang dianggap keluarganya gitu kan saya lihat juga mereka hubungannya ya mungkin saya tanya kenapa ya katanya nggak bisa hadir, alasannya apa gitu, saya lupa alasannya ya kan. Cuman saya lihat juga sudah ketemu juga di acara hari Minggu yang mungkin minta maaf waktu di acaranya Asanti kan, Bunda itu waktu itu ada juga mereka. Mungkin dikaitkan lagi dengan sekarang permasalahan yang agak lebih melebar lagi kaitan dengan yang mantan karyawan itu dengan Puji kan begitu kan, mantan karyawan yang mana katanya mantan karyawan itu juga menghadiri di acara ulang tahunnya anaknya Marissa Icha. Jadi itu jadi dikait-kaitkan, makanya saya sedih melihat ini kan gitu kan. Icha tuh bagaimana perjuangannya ya, mungkin dia menganggap sebagaimana ini keluarga besar dia, dianggap sebagai keluarga, tapi ketika ada acara ini ya seperti ini. Bahkan terakhir kan semalam dia ngeposting udah mau off dulu lah IG. Mungkin banyak serangan, kasihan juga kan ke anaknya juga. Terkait ungkapan kekecewaan Marissa Icha terhadap Fuji, Haji Faisal pun mengaku tidak tahu. Namun, Haji Faisal pun memberikan tanggapannya terkait ketidakhadiran Fuji di ulang tahun Aurel, anak Marissa Icha, di mana Fuji pun sedang sibuk beberapa minggu belakangan ini. Namun, menurut Haji Faisal, kehadiran Franz dan Nenek Gala sudah cukup mewakili keluarga mereka. Nggak tahu sih, artinya ada ungkapan kekecewaan terhadap Puji atau ada disebut namanya? Saya nggak baca saya. Jadi saya nggak tahu saya. Jadi kalau kalian suruh menanggapi apa yang mau saya tanggapi ya. Kalau bagi saya mungkin saja itu kan akhir-akhir ini kan sibuk. Jadi akhir-akhir ini sibuk. Mungkin karena kesibukannya kali dia nggak bisa hadir. Ya tapi Oma sama Gala sama Fran hadir di situ. Kalau dia nggak sempat ya gimana ya? Itu satu-satunya jalan ya harus sabar. Kalau bagi saya kalian tanya, ya kalau memang ada halangan sesuatu dan ada yang mewakili, bagi saya sih, ya kalau bagi saya, bagi orang lain saya nggak tahu. Ya kekecewaan orang kita kan nggak bisa juga mengukur. Apa betul dia kecewa, apa gimana kita kan nggak bisa. Kalau saya sih selama ini baik-baik aja ya, baik-baik aja. Tapi Allahualam lah sama pihak lain kan saya nggak tahu juga ya. Sama kayak kamu sekarang bagaimana, saya merasa sama kamu baik aja, tapi kalau kamu sudah nggak baik sama saya, merasa saya nggak bisa mau ngomong apa saya nggak menyalahkan siapa-siapa di sini. Ini mungkin anak saya nggak sempat, itu semua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
Channel Intens Investigasi.